Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pengawas di seluruh Indonesia? Perkenalkan, nama saya Sukardi Jafar, SPD MPD, pengawas pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan karya inovatif saya yang saya beri judul Pendampingan Pembelajaran dengan Tahapan Asik Terintegrasi Blended Learning. Pada pelaksanaan aksi dan implementasi pendampingan, saya menggunakan tahapan dengan alur asik, yakni analisis, sinkronisasi data, implementasi, dan kesimpulan. Alur tahapan asik akan melibatkan beberapa stakeholder, yakni kepala sekolah, guru, serta siswa yang terlibat dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan pendampingan dilaksanakan pada sekolah yang mengimplementasikan kurikulum merdeka dan diorientasikan pada proses pembelajaran terdiferensiasi di kelas. Pelaksanaan pendampingan dengan tahapan asik terintegrasi dengan blended learning saya lakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis masalah. Pada tahapan analisis masalah dilakukan dengan dua teknik, yakni observasi dan wawancara. Pelaksanaan observasi dilakukan secara langsung di dalam kelas, melihat proses pelaksanaan pembelajaran yang terjadi. Berdasarkan hasil observasi kelas ditemukan beberapa kendala dalam implementasi pembelajaran pada kurikulum merdeka, yakni guru belum menerapkan pembelajaran terdiferensiasi. Pembelajaran yang mencerminkan diferensiasi konten, proses, dan produk belum terlihat dilaksanakan oleh guru. Setelah dilakukan teknik observasi yang kedua, dalam bentuk wawancara, guru memberikan penjelasan bahwa implementasi pembelajaran terdiferensiasi belum dipahami dan dimengerti. Pembelajaran terdiferensiasi berdasarkan wawancara terhadap guru dijelaskan bahwa mereka pernah mendengar tuntutan pelaksanaan pembelajaran terdiferensiasi, namun secara jelas dan runtut mereka belum memahami strategi pelaksanaan pembelajaran tersebut. Berdasarkan hasil analisis masalah melalui observasi dan wawancara tersebut, maka diperlukan proses pendampingan guru dalam meningkatkan kompetensi pembelajaran terdiferensiasi. Maka pengawas bina melalui desain perencanaan program pendampingan yang akan saya sinkronisasikan bersama kepala sekolah dalam rangka peningkatan kemampuan guru dalam pengolahan pembelajaran yang lebih efektif. Selanjutnya, tahapan yang kedua adalah sinkronisasi rencana program pendampingan. Sinkronisasi program pendampingan merupakan tahapan kedua dengan tujuan untuk melakukan sinkronisasi program pendampingan bersama kepala sekolah. Sinkronisasi dilaksanakan untuk menentukan waktu, tempat, serta teknik pendampingan yang akan dilakukan. Sinkronisasi ini berfungsi agar program sekolah dan program pendampingan bisa berjalan efektif dan tidak terbentur pada waktu pelaksanaan yang bersamaan. Pelaksanaan tahapan kedua ini akan memberikan masukan kepada kepala sekolah terhadap proses perbaikan kualitas pembelajaran. Di tahapan yang kedua ini, kepala sekolah dan pengawas sekolah menyepakati jadwal dan teknik pelaksanaan pendampingan guru. Pelaksanaan pendampingan yang disepakati dengan pendekatan blended learning, yakni pelaksanaan secara luring atau tatap muka langsung dengan guru dan melalui tatap muka virtual, baik secara sinkronus maupun asinkronus, melalui platform Zoom meeting dan Jamboard. Tahap berikutnya adalah implementasi pendampingan. Pada tahapan implementasi pendampingan, menggunakan pendekatan berbasis fasilitasi dilakukan dengan teknik blended learning. Pertemuan tatap muka luring dilaksanakan selama 2 kali pertemuan dan pelaksanaan daring dilaksanakan 2 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama dilaksanakan secara luring. Guru menyampaikan tantangan-tantangan pembelajaran yang mereka alami di dalam kelas. Berdasarkan tantangan-tantangan pembelajaran tersebut, ditetapkan tujuan pendampingan berdasarkan permasalahan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Tujuan pelaksanaan pendampingan berdasarkan kebutuhan guru, yakni implementasi pembelajaran terdiferensiasi pada kurikulum merdeka.
Pada pertemuan-pertemuan pertama, pengawas BINA memfasilitasi dengan memberikan penguatan-penguatan kembali terhadap konsep dan strategi pelaksanaan pembelajaran terdiferensiasi pada kurikulum Merdeka. Setelah penguatan konsep, guru mulai merancang modul ajar dengan pembelajaran terdiferensiasi. Pendampingan pada pertemuan pertama diakhiri dengan rancangan modul ajar pembelajaran terdiferensiasi, sehingga membutuhkan umpan balik dalam menyusun rancangan modul ajar tersebut. Karena keterbatasan waktu pada pertemuan pertama, guru dapat memberikan umpan balik dalam bentuk pertanyaan maupun tanggapan melalui platform Jamboard untuk menyelesaikan rancangan modul ajar tersebut. Dan penggunaan Jamboard dalam pertemuan pertama dilakukan dengan pendekatan asinkronus. Interaksi dapat dilakukan melalui guru dengan guru maupun guru dengan pengawas BINA. Pada pertemuan kedua dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting. Pada tahap ini, guru melakukan presentasi modul ajar yang telah mereka rancang. Presentasi dilakukan dengan tujuan untuk melihat modul ajar yang telah dirancang dan untuk menyempurnakan modul ajar tersebut. Kegiatan presentasi dilakukan dengan pendekatan diskusi serta saling memberi masukan terhadap modul ajar yang dibuat oleh guru. Pengawas BINA melakukan apresiasi dan masukan terhadap modul ajar terdiferensiasi serta memberikan penguatan dan motivasi kepada guru. Ini modul ajar. Selanjutnya, pertemuan ketiga dilaksanakan secara luring. Pelaksanaan pertemuan ketiga ini berupa implementasi pelaksanaan pembelajaran di kelas. Guru menerapkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan rancangan modul ajar yang telah mereka desain sebelumnya. Pada tahapan ini, pengawas BINA melakukan observasi pembelajaran keterlaksanaan pembelajaran terdiferensiasi. Berdasarkan hasil observasi tersebut, ditemukan proses pelaksanaan pembelajaran yang lebih efektif dalam menerapkan pembelajaran terdiferensiasi. Guru mampu mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi konten, proses, dan produk. Guru menggunakan media pembelajaran yang lebih variatif dengan menggunakan video, gambar, website, dan buku cerita dalam mengakomodir kesiapan belajar serta capaian belajar dan gaya belajar siswa di dalam kelas. Berikutnya, pada pertemuan yang keempat dilaksanakan secara daring. Pada tahapan ini, guru mengungkapkan perasaan mereka serta hal-hal baru yang mereka dapatkan dari proses pelaksanaan yang telah mereka lalui. Pada tahapan ini, guru memberikan penjelasan bahwa mereka sangat senang dan bersyukur atas proses pendampingan yang dilakukan oleh pengawas BINA, sehingga mereka memahami proses belajar terdiferensiasi dan cara mengimplementasikannya di dalam kelas. Tahapan terakhir ini dari alur asik adalah kesimpulan. Tahapan kesimpulan ini merupakan tahapan reflektif dalam melihat keberhasilan program dan kendala-kendala pada saat pelaksanaan program. Setelah dilaksanakan program pendampingan melalui tahapan asik, melihat manfaat yang begitu besar pada proses pembelajaran di kelas. Perubahan pelaksanaan pembelajaran terlihat jelas dalam mengimplementasikan pembelajaran. Guru dengan mudah merancang desain pembelajaran terdiferensiasi serta melaksanakan proses pembelajaran secara efektif. Pada tahapan ini, pengawas BINA melakukan koordinasi bersama kepala sekolah serta melaporkan hasil pendampingan pembelajaran. Demikian video pendampingan pembelajaran melalui tahapan asik terintegrasi blended learning. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan pengawas di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar, tetap semangat untuk terus berbagi.